soal kemarahan publik NU. Masyarakat NU marah itu jarang sekali. Hmm. Jujur saja, masyarakat NU marah, kritik kepada NU itu banyak sekali. Ya paling paling kritiknya kita tanggapi ejek-ejekan di media sosial, di Facebook. Ya kayak gitu saja. Tapi kali ini menurut saya ada sesuatu yang sudah crossing the line, melewati batas, yaitu orang membuat acara jelas-jelas tidak punya niat baik. Ini jelas insinuasi, bukan niatnya untuk mendorong ada perbaikan di dalam tubuh NU. Karena niatnya insinuasi, ini sama dengan orang Eropa bakar Quran. Tidak ada niat memahami di sini, yang ada adalah niat ihana, menistakan. Dan kita melakukan investigasi ke dalam kasus ini, dan memang kita tahu di balik ini ada, kita nggak mau bicara soal Wahabi segala Konspirasi. macam ya, oke, tapi kita, kalau saya sendiri yakin, ada maksud ihana, ada maksud menghina di dalam acara ini. Kalau maksudnya ihana, ya jangan marah kalau tanggapannya adalah gerudukan. Kalau Anda kepenginnya diskusi, ya mari kita diskusi. Orang NU biasa, tadi saya ceritakan kritik orang luar kepada NU disampaikan dalam diskusi sering. Bahkan di kantor PBNU sendiri, Mas Utomo dan saya dulu diundang Mas Master, ngomong di sana biasa. Jadi kalau kalau kritik, misalnya kayak kasus debat Pak Alawi, oke? Iya, iya. Enggak ada apa-apa. Kita debat saja. Memang ada kasus-kasus fisik, tapi itu kasus-kasus yang terus terang ini tidak melibatkan banyak orang NU. Ada satu segmen kecil yang memang mengalami militansi karena kasus ini. Sebagian besar kasus Ba'alawi adalah debat internal dalam tubuh NU. Debatnya menurut saya bagus, ada kiai ngarang kitab, kemudian ditanggapi yang lain, macam-macam. Yang sering terjadi di NU adalah debat seperti itu. Orang luar kritik, kita kritik balik. Tapi dalam kasus Trans 7, itu beda. Kasus Trans 7 itu ihanah, itu menghina. Jadi kalau Anda niatnya menghina, ya jangan marah kalau tanggapannya adalah digeruduk ke kantornya. Nah, tapi di sini letak masalahnya, Gus Ya. Ulil. Kan di dalam era medsos sekarang ini, respon kita itu satu hal, Ya. cara menyampaikan respon ke publik dan itu dipersepsikan publik itu hal lain. Di situ dibutuhkan strategi. Misalnya tadi itu marah, oke, Trans 7 video framingnya jahat gitu, misalnya ke pesantren gitu ya, marah. Tetapi ketika kemarahan itu diumbar ke medsos, gitu ya, di publik ya, itu malah justru menimbulkan reaksi yang tidak diharapkan oleh NU. Ya, tapi kan, karena kemudian orang jadi malah ngetawain gitu ya. Terus muncul hal-hal yang itu loh, video-video yang itu anekdotal gitu ya, tapi justru kayak memberikan stereotip tentang NU. Nah, ini selain soal ini Gus, ini menarik, ini poin, ini soal strategi komunikasi ya. Kenapa di NU tadi ada poin dari Guru Gembul menarik ini. Kenapa tidak ada yang men-tackle per isu gitu. Misalnya ada video yang viral, saya nggak tahu dari pesantren mereka, itu pesantren Ciamis itu, yang ada seorang gus atau kiai yang ngelempar jeruk itu kan merendahkan manusia banget. Ini gitu gini. Ya. Nah, kenapa nggak di counter? Oke, itu salah gitu misalnya. Soal gini, saya sendiri ngalami sendiri soal bagaimana menghadapi media sosial. Jadi gini, menghadapi media sosial itu Anda nggak bisa kontrol.